Ta'ala. Alhamdulillah, pagi subuh yang berbahagia ini kita masih dibangunkan oleh Allah, bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, mengikuti pengajian. Tentu doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal-amal yang kita lakukan, mulai kita bangun dari tidur tadi sampai tidur nanti malam, diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat, para guru-guru kita, para ustadz kita yang kita muliakan, kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang berbahagia. Sebenarnya jadwal pagi ini yaitu Buya Fauzi, tapi di awal banyak, jadi tak ada istilahnya kultum atau kuliah subuh, tidak ada. Nah, inilah kelebihan kita ya. Tapi orang mencari seorang supaya hendak bapak sampai dua supaya mencari ada itu. Kau tidak doi bang tua apa yang mencari bang? Ini kata luar biasa sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu subuh ini pendek mungkin ya. Jadi judul kita begini: pesan Idul Adha untuk umat Islam. Ya, saya coba merangkum dari beberapa pendapat. Ya. Yang pertama, pesan Idul Adha itu atau haji itu, umat Islam jangan lupa sejarah. Pesan pertama, karena ibadah haji, ibadah korban itu punya sejarah yang panjang ke belakang. Haji ada nama wukuf di Arafah, itu punya sejarah. Dulu yang bertemu di padang Arafah itu hanya dua manusia, Adam dengan Hawa. Ingat? Kalau kita baca dalam sejarah itu, kalau angin barat datang ke timur, angin timur tiba ke barat. Coba. Jadi ketika angin barat datang ke timur, itu tercium oleh Siti Hawa bau Nabi Adam. Baralah parfum itu kancang parfum itu bapak. Tiba angin timur ke barat, tercium lodek Nabi Adam, udah bau Siti Hawa. Lihat. Entah dari parfum itu. Nah, akhirnya sekian tahun berpisah, bertemulah di padang Arafah itu. Kalau dulu dua manusia, nenek kita Adam dan Hawa, hari ini jutaan umat Islam berkumpul menyembah Tuhan yang satu, berkitab-kitab Al-Quran yang satu,
bernabi Nabi Muhammad yang satu, menghadap kiblat yang satu, itu Ka'bah. Ini sejarah. Jadi artinya apa? Umat manusia ini jangan melupakan sejarah. Kalau bangsa itu lupa dengan sejarah, maka bangsa itu akan tenggelam. Kita contohkan Indonesia. Indonesia, kalau rakyat Indonesia, bangsa Indonesia luput dari sejarah, kualat apa? Contoh merdeka. Yong Yapa, Yong Minahasa, Yong Sumatera, Yong itu kan perkumpulan mereka. Mereka merebut kemerdekaan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Indonesia ini merdeka dengan semangat Allahu Akbar. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinia yang ketiga, bahwa mereka berkat rahmat Allah. Kalau ini kita lupa, maka sengsara rakyat kita. Akhirnya kau nak cuba hilang di orang ini, ya benar? Kau kehilang oleh kelompok-kelompok ateis ini, enak. Malah anak PKI pun diberi penghargaan, akan kacau negara, enak. Bayangkan masa gelapnya Indonesia 2026, 48, 65, bagaimana sejarah gelapnya Indonesia oleh kelompok PKI atau komunis. Artinya apa? Jadi umat Islam jangan lupa sejarah. Lupa sejarah, tenggelamlah bangsa itu. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua adalah mantapkan iman dan ketakwaan, ikhlas. Kita lihat dalam sejarah korban bagaimana ketakwaan dan keimanan dan keikhlasan seorang Ibrahim, seorang Ismail. Ini kan sejarahnya. Keduanya ikhlas. Jadi kalau kita kembali ke hari ini, ketika kita berkorban, ikhlas. Maka azas korban itu adalah takwa. Al-Hajj ayat 37 itu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidaklah akan sampai dagingnya korbanmu itu, darah korbanmu itu kepada Allah. Jadi nakanya terima Allah, tidak daging, tidak darah. Mengawak bercakap dengan korban, nah, mengawak bertangkah dengan korban, mengawak rakus dengan korban, kedengar. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai itu adalah ketakwaanmu. Itu jalih. Jadi kecelakaan tidak ada yang dona mau terima, tidak darah, tetapi adalah ketakwaanmu. Tentu keikhlasan kita dalam berkorban. Maka pesan kedua Idul Fitri, mantapkan iman, takwa, ikhlas dalam berbuat. Ya, insya Allah kalau kita larikan kepada sebuah kepemimpinan, kalau dia beriman dan bertakwa, ikhlas karena Allah, selesailah negeri ini. Rancak negeri. Yang ketiga, pesan Idul Adha itu ialah jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Ukhuwah ini ada 3.
Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kalau kita tarik benang ini ke Mekah, enak. Coba bayangkan, dari barat, dari timur, dari utara, selatan, berkumpul di Mekah tadi. Ini kan silaturahim. Di haji itu adalah silaturahim umat Islam sedunia. Coba yang nah, 6 juta. Coba yang saya rasa kalau kita bandingkan dengan agama lain, mana ada seperti ini. Nah, itu kan luar biasa. Jadi ini pesan ketiga, jaga ukhuwah. Nah ini, kalau umat Islam ini ukhuwahnya, maka ukhuwah itu ada 3. Ukhuwah Islamnya. Nah, ukhuwah Islamnya. Kita jaga kebersamaan, kekompakan umat Islam itu. Apalagi negara kita ini. Kalau nak kompak umat Islam, habis habis sudah nanti. Yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah, itu persaudaraan sebangsa, senegara. Harus kita jaga. Kita lihat bagaimana Rasulullah dengan adanya piagam Madinahnya, perjanjian Hudaybiyahnya, hidup bersama rukun. Ya, ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau kita larikan kepada ibadah korban, maka yang menerima dengan korban peserta orang yang minta-minta, orang miskin. Kalau dalam al-haji itu fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah olehmu sebahagiannya dan beri makanlah orang-orang yang meminta, orang miskin. Itu dalam Al-Quran. Maka penjelasan dalam hadis yang ketiga, orang umum. Orang umum kok boleh orang di luar Islam. Jadi ibadah haji itu punya pesan, jaga hubungan kita watoniyah sebangsa. Ada orang Kristen kita sampai agih dengan korban. Patang dia nyala. Artinya ada cik dewa mah lele ya. Agih. Jadi begitu benar Islam itu menjaga ukhuwah watoniyah, hubungan hidup sebangsa. Nah di Makkah ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, gitu ya. Jaga. Malah Nabi dengan tegas pula itu, siapa yang menyakiti hati kafir zini, itu sama dengan menyakiti saya. Kafir zini ini orang kafir yang hidup bersama Nabi, tidak mengandung. Gitu kan? Nyelo. Nah kedua kafir harbi huruf tuna suku memusuh Islam, akan Nabi perangi mereka. Di ada orang Kristen macam-macam disebut Pak, perangi mereka. Nah, itulah Islam. Nah, jadi kalau tak amalkan Idul Adha itu atau Idul Hari Raya Haji itu yang luar biasa. Enak. Disinggung dagang agih walaupun dia non muslim. Lalu yang ketiga ukhuwah basyariah, yaitu hubungan kemanusiaan. Awak jago. Jadi itulah kiranya 3 pesan Idul Adha. Jangan lupakan sejarah. Yang kedua, jaga iman dan takwa, ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, jaga ukhuwah silaturahim atau ukhuwah Islamiyah dan kita. Itulah mungkin kultur kita pagi ini. Mudah-mudahan Idul Adha punya bekas, punya makna bagi kita dalam rangka kita menjaga kerukunan beragama, dalam menjaga silaturahim di antara kita.
pupuk, kita tingkatkan terus, ya semakin ke depan umat Islam itu semakin kuat, semakin kompak. Itulah yang dapat saya sampaikan pagi ini. Banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا